Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari, Prodi S1 Kebidanan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus asam sitrat atau yang dikenal juga dengan siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1900 sampai 1981. Siklus asam sitrat, siklus Krebs, siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil CoA dengan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektrod yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Ada tahap-tahap pembentukan siklus Krebs. Tahap pertama yaitu sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Pada tahap kedua, isomerase sitrat. Pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Pada tahap ketiga, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekarboksilasi perombakan pertama sekali. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosusinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi A-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Pada tahap keempat, dalam tahap ini terjadi proses pengubahan A-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim A-ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Pada tahap kelima ini terjadinya konversi suksinil CoA menjadi suksinat. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pada tahap ini proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan Pi fosfat akan membentuk GTP. GTP inilah yang akan dirubah sebagai ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahap keenam, suksinat yang telah dihasilkan pada tahap kelima akan dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh, hidrasi ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon C sama dengan C yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Pada tahap ke-8 ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Dalam satu kali siklus Krebs dihasilkan dua molekul karbon dioksida 3 NADH, 1 FADH, 2 dan 1 ATP. Tujuan utama dari siklus Krebs adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Adenosine trifosfate melalui oksidasi lengkap senyawa organik terutama asam pirufat yang berasal dari glikolisis. Siklus Krebs ini digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosine trifosfate ATP melalui proses oksidasi asam lemak dan glukosa dalam sel.
Siklus Krebs berperan sebagai pusat metabolisme sel di mana asam pirufat dari glikolisis diubah menjadi senyawa yang kaya energi seperti ATP. Selain itu, siklus Krebs juga menghasilkan molekul penyedia elektron untuk rantai transport elektron dalam respirasi seluler. Siklus Krebs terjadi di mitokondria sel eukariotik, terutama di dalam matriks mitokondria. Mitokondria ini dapat ditemukan di berbagai jenis sel dalam tubuh, dan siklus Krebs merupakan bagian dari metabolisme sel yang berperan dalam produksi energi. Sekian penjelasan video siklus Krebs dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.